Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 manajemen kesiswaan akan mempresentasikan makalah kami tentang penerimaan peserta didik baru. Adapun pengertian penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan maupun sekolah yang bersangkutan. Adapun subbab yang akan kami bahas yang pertama adalah tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan merupakan proses pengidentifikasian segala kegiatan yang dapat membantu ataupun menunjang keberhasilan tujuan yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai target maupun tujuan. Saat ini pendidikan di Indonesia telah menggunakan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Kebijakan sistem zonasi ini merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017-2018. Kebijakan ini dituangkan melalui Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut diperbarui. Kebijakan sistem zonasi yaitu sistem penerimaan siswa baru berdasarkan radius dan jarak. Melalui sistem zonasi ini, pendidikan di Indonesia dapat merata akses layanan pendidikannya. Selain pemerataan akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini adalah pemerataan kualitas pendidikan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sekolah wajib menerima paling sedikit 90% siswa yang berdomisili di zona sesuai ketentuan pemerintah daerah. Hal tersebut berarti sekolah menerima siswa yang bertempat tinggal di dekat dengan sekolah. Dengan kata lain, skema zonasi memungkinkan siswa untuk memilih bersekolah di dekat rumahnya. Hal tersebut membuat siswa tidak perlu pergi jauh dari lingkungannya untuk mendapatkan pendidikan. Kebijakan penerimaan siswa baru sistem zonasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan kasta antara sekolah unggulan maupun sekolah non-unggulan yang selama ini disematkan untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sedangkan dari segi ekonomi, diharapkan dengan mendekatkan lokasi sekolah peserta didik dengan tempat tinggal akan lebih hemat dalam pengeluaran biaya yang biasanya digunakan untuk transportasi ke sekolah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu tentang prosedur penerimaan peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu ada prosedur penerimaan peserta didik baru. Yang pertama yaitu ada pembentukan panitia, yang mana susunan panitia ada beberapa alternatif, yaitu yang pertama ketua umum yang bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua ada ketua pelaksana yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Yang ketiga ada sekretaris yang bertanggung jawab atas terselenggaranya konsep menyeluruh mengenai penerimaan peserta didik baru. Yang keempat ada bendahara yang bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran anggaran penerimaan peserta didik baru. Yang kelima ada seksi kesekretariatan. Yang keenam ada seksi pengumuman, seksi pendaftaran, seksi seleksi, dan seksi kepengawasan. Yang kedua yaitu ada rapat penerimaan peserta didik baru yang dipimpin oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Hal yang dibicarakan dalam rapat ini ada keseluruhan ketentuan penerimaan peserta didik baru. Walaupun penerimaan peserta didik baru merupakan pekerjaan rutin yang harus dilakukan di setiap tahun di suatu lembaga. Tetapi ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penerimaan harus senantiasa dibicarakan agar tidak terlupakan oleh mereka yang terlibat.
Selanjutnya yaitu ada pembuatan, pengiriman serta pemasangan pengumuman yang dibuat itu hendaknya ditempatkan pada tempat yang strategis agar dapat dibaca oleh para calon peserta didik. Selain itu, pengumuman dapat juga dikirimkan di sekolah tempat konsentrasi peserta didik berada. Dengan cara demikian, calon peserta didik akan mengetahui tentang adanya penerimaan peserta didik di suatu sekolah. Yang keempat, ada pendaftaran calon peserta didik. Pada saat pendaftaran peserta didik baru harus ada loket pendaftarannya, informasi serta formulir pendaftaran. Sedangkan yang harus diketahui oleh calon peserta didik adalah kapan formulir boleh diambil dan bagaimana cara pengisian formulir tersebut dan kapan formulir yang sudah terisi itu dikembalikan lagi. Selanjutnya yaitu ada seleksi peserta didik yang mana dilakukan oleh lembaga sekolah yang menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru tersebut. Peserta yang tes itu juga harus diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah direncanakan oleh lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu ada penentuan peserta didik yang diterima, yang mana sekolah tersebut menentukan bagaimana ciri-ciri atau yang peserta didik itu yang diterima maupun yang ditolak. Sementara pada sekolah yang menggunakan sistem tes, penerimaannya didasarkan atas hasil tes. Walaupun demikian, umumnya yang terlebih dahulu yang dipertimbangkan adalah beberapa daya tampung kelas baru tersebut. Sebab apapun jenis seleksi yang dipergunakan, ketentuan penerimaannya masih berdasarkan atas daya tampung suatu lembaga tersebut. Selanjutnya itu ada pendaftaran ulang, yang mana calon peserta didik yang dinyatakan diterima jelasnya harus mendaftar ulang kepada lembaga sekolah tersebut kembali. Demikian juga yang dinyatakan cadangan harus ada di saat kapan saja ia dipanggil untuk mendaftar ulang. Demikian juga sekaligus mencantumkan kapan batas waktu pendaftaran dibuka dan kapan batas waktu pendaftaran ditutup. Jika ternyata cadangan ini tidak mendaftar ulang, setiap pemanggilan atau diumumkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan diisi oleh cadangan lain, demikian seterusnya. Adapun hal-hal yang tercantum dalam buku induk pendaftar ulang yaitu ada nomor urut, nomor induk, identitas peserta yang berisi nama lengkap peserta didik, tempat tinggal, lahir, kebangsaan peserta didik, dan alamat peserta didik. Selanjutnya ada identitas orang tua, latar belakang pendidikan, dan nilai rapot peserta didik di sekolah di setiap semesternya. Baik, saya akan meneruskan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya yaitu penentuan peserta didik yang diterima. Rapat penentuan ini dilakukan setelah proses seleksi yang sudah berlangsung. Penentuan tersebut harus didasarkan pada proses seleksi yang digunakan. Misalnya sistem penerimaannya yang berdasarkan Danem. Maka ketentuan siswa yang diterima harus berdasarkan atas ranking Danem tersebut. Sedangkan sekolah yang menggunakan sistem PMDK, ketentuan penerimanya didasarkan atas hasil ranking dari nilai rapot peserta, dan sistem penerimaan ini menggunakan sistem tes, maka penentuannya berdasarkan hasil tes tersebut. Penentuan penerimaan peserta didik ini disesuaikan dengan daya tampung sekolah tersebut, karena daya tampung dalam menerima peserta didik harus disesuaikan dengan layanan yang diberikan oleh sekolah berupa guru yang ada, fasilitas yang sesuai dengan pemakai atau peserta didik yang diterima, dan jumlah siswa yang sudah ditetapkan di dalam kelas. Kegiatan setelah rapat penentuan peserta, maka dilakukan pengumuman hasil seleksi yang dilakukan dengan pengumuman agar calon siswa dapat mengetahui mereka masuk ke dalam kategori peserta didik yang diterima, dicadangan atau yang tidak diterima. Dalam pengumuman terdapat dua macam, yaitu pengumuman terbuka dan pengumuman tertutup. Pengumuman terbuka maksudnya ialah di mana pengumuman itu dilakukan secara transparan atau pengumuman melalui mading sekolah yang berisi hasil seleksi
dan keterangan peserta didik yang diterima atau tidak sesuai dengan nomor ujian seleksi yang dilihat oleh khalayak ramai atau semua orang. Sedangkan pengumuman tertutup merupakan pengumuman melalui surat yang dikirim kepada semua peserta seleksi. Pengumuman ini berisi penerimaan atau tidaknya peserta didik tersebut. Baik, setelah penentuan peserta didik yang diterima, selanjutnya yaitu pendaftaran ulang. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima diharuskan mendaftar ulang dan memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diminta oleh sekolah. Nah, sekolah harus menetapkan batas waktu pendaftaran, dimulainya dan ditutupnya. Jika pendaftaran ulang sudah dinyatakan ditutup, maka calon peserta didik yang tidak mendaftar dinyatakan gugur, terkecuali yang bersangkutan memberi keterangan yang sah mengenai alasan keterlambatan mendaftar ulang atau kehilangan haknya sebagai peserta didik di sekolah tersebut dan kemudian dapat diisi dengan cadangan. Demikian mereka yang dinyatakan cadangan. Ada saat kapan ia dipanggil untuk mendaftar ulang. Demikian juga sekaligus mencantumkan kapan batas waktu pendaftaran dibuka dan kapan batas waktu pendaftaran ditutup. Jika ternyata cadangan ini tidak mendaftar ulang setelah pemanggilan dan atau diumumkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka akan diisi oleh cadangan lain. Demikian seterusnya. Pemanggilan cadangan didasarkan atas ranking nilai yang telah dibuat pada saat penentuan peserta didik yang diterima dan yang menjadi cadangan. Cadangan yang dipanggil untuk mendaftar ulang ini juga harus memenuhi kelengkapan yang dikerjakan oleh sekolah. Adapun hal-hal yang tercantum dalam buku induk adalah yang pertama nomor urut, yang kedua nomor induk, yang ketiga identitas peserta didik meliputi nama, tempat, tanggal lahir, kebangsaan, dan alamat peserta didik. Yang keempat, identitas orang tua wali. Yang kelima, latar belakang pendidikan. Yang keenam, nilai rapot peserta didik di sekolah tiap semester. Yang nomor 7 yaitu nomor induk. Itulah tadi sedikit pemaparan materi mengenai penerimaan siswa baru. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.